Bunga layu dimakan indigo. I love you but I'm letting go. Kembali lagi di Propaganda, program sepak bola untuk Anda. Gimana Bang Ope Komis? Masih lanjut loh saya. Seperti biasa ya, kita di segmen ketiga ini bakal membahas soal sejarah Piala Dunia. Oke. Dan sekarang ini adalah Piala Dunia 1990. Lanjut. Jadi pada 19 Mei 1984, Komite Eksekutif FIFA memilih Italia sebagai tuan rumah dan menyingkirkan proposal dari Uni Soviet, Yunani, Kroasia, dan juga Inggris. Sayangnya Piala Dunia 90 dinilai sebagai turnamen yang tanpa persiapan. Aduh. Beberapa renovasi stadion berjalan lambat. Biasanya karena kulinya dibayar harian. Jadi pekerjaannya molor ya. Molor. Aduh. Dan turnamen kali ini adalah turnamen yang membosankan katanya. Hanya ada 115 gol yang tercipta dengan rata-rata 2,21 gol per pertandingan. Catatan ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah Piala Dunia. Tapi meski membosankan, Piala Dunia 1990 ini dipenuhi oleh banyak momen-momen menarik sepanjang turnamen. Jadi dibalaslah dengan momen-momen unik ini. Jadi di Piala Dunia 1990 ini ada salah sensasi dari Kamerun. Dunia dibuat tercengang saat juara bertahan Argentina kalah di partai pembuka Piala Dunia 1990. Tim kuat ya. Tim kuat. Yang mengalahkan mereka adalah Kamerun yang datang dengan status tim debutan. The Indomitable Lion, asuhan Valerine Pomniachi mengalahkan Albi Celeste melalui gol tunggal Francois Oman Bijik. Dan di laga itu, padahal di laga itu ya, dua pemain Kamerun yaitu Kana Bijik dan Benjamin Masing di kartu merah. Ini Bijik marga begitu ya? Karena dua pemain namanya Bijik. Tapi emang Kamerun ini tampil luar biasa. Mereka ini finish sebagai juara grup B di atas Rumania dan Argentina tadi. Jadi pada babak perlawanan final aja ketika mereka lolos, mereka mengalahkan Kolombia dengan skor 2-1. Nah ini adalah satu-satunya negara yang bisa, pada akhirnya yang bisa menghentikan mereka adalah Inggris. Itu pun butuh perpanjangan waktu dan 2 penalti untuk menghentikan laju Kamerun. Tapi meskalah penampilan Roger Milla dan kawan-kawan ini mengundang pujian. Mereka ini adalah tim Afrika pertama yang bisa melangkah ke babak 8 besar Piala Dunia. Selamanya cuma bisa di fase grup ini saja gitu. Aduh ya, emang mengejutkan ya Roger Danuarta ini. Bukan dong, kita Roger Milla ini. Nah ini yang pernah kita bahas kan, yaitu berkah kiper cadangan. Tidak ada yang tahu kiprah seorang Sergio Goycochea. Apabila tidak ada insiden yang melibatkan penjaga gawang utama mereka itu Neri Pumpido. Aduh. Kejadiannya terjadi waktu pertandingan kedua Argentina melawan Uni Soviet. Ketika itu Neri mengalami cedera patah kaki dan digantikan oleh Goycochea. Tidak disangka Goycochea ini bahkan menjadi pahlawan. Kepahlawanan si Goico dimulai pada babak perempat final melawan Yugoslavia. Setelah imbang dan berlanjut ke adu penalti, si Goico ini bisa menahan 3 penalti Yugoslavia. Itu Dragan Stojkovic, Dragol Jubronovic, dan Faruk Hedzibegi. Itu yang sambil pipis itu ya. Apa tuh? Ya jadi dia kan mau pipis, tapi pipis di lapangan. Dikelilingan sama teman-temannya. Ada satu temannya nyeletuk, gede juga. Itu udah kita bahas ya. Harus dikeluarkan dia udah di episode ini. Nah kehebatan si Goico ini pada adu penalti kembali terjadi di semifinal saat menghadapi tuan rumah Italia. Dari 5 penendang hanya sepakan Franco Baresi yang berhasil menipu si Goico ini. Jadi ada 4 tendangan yang berhasil ditebak dan 2 sepakan saja yang menjadi gol gitu. Nah 2 tembakan dari Roberto Donadoni dan Aldo Serena berhasil ditahan untuk membawa Argentina ke final Piala Dunia kedua mereka secara beruntun. Keren, jadi emang karena patah kaki kan kiper utama patah kaki ya udah pasti nggak akan main lagi. Tapi kiper 2 justru bisa membawa mereka ke final. Nah sayangnya penalti pula yang menghentikan langkah Goico menjadi untuk membawa Argentina juara. Padahal kalau bisa jadi juara itu luar biasa, lebih luar biasa lagi pencapaiannya. Di partai final melawan Jerman Barat, ia gagal menghalau sepakan penalti Andreas Brehme pada menit 85 meski arahnya bisa ditembak. Oh, jadi dia udah nebaknya benar tapi tetap mungkin jagonya penalti juga sih Goico ini. Yang kejadian selanjutnya adalah saling ludah antara Rijkaard dan Pollard. Tim nasional Belanda itu tampil loyo banget 1990, padahal mereka ini juara Piala Eropa 1988. Tim Oranye justru tidak bisa meraih satu kemenangan pun di babak penyisihan grup. Mereka bahkan lolos ke 16 besar cuma lewat jatah peringkat ketiga terbaik. Sialnya di babak perlawanan final mereka ini kalah dari Jerman Barat. Selain gagal melangkah jauh dalam turnamen tersebut, ada cerita memalukan dari salah satu pemainnya yaitu Frank Rijkaard.
Nah, pada pertandingan itu si Frank Rijkaard ini terlibat insiden dengan Rudi Voller yang berujung aksi meludah dari gelandang AC Milan tersebut. Jadi insiden pertama ini terjadi ketika tackle Rijkaard terlambat dan justru mengenai Voller. Wasit pun memberi dia kartu kuning. Sambil balik ke di tengah pertahanan, si Rijkaard ini meludah ke arah kepala Voller. Jadi waktu itu protes Voller ini tidak digudui wasit dan justru malah diganjar kartu kuning. Jadi waktu itu gak kelihatan sih. Malah si Voller ini kartu kuning. Iya, karena ya belum ada VAR segala macam kan. Jadi tindakan si Rijkaard ini tapi untungnya tertangkap oleh TV gitu. Kenapa di kartu kuning? Karena wasit ini kecewa. Karena yang dia mau lihat itu bukan Rudi Voller, tapi Rudi Wower. Wah, jadi buang dulu. Gimana Rudi Wower malah ada di bola? Nah, ludah kedua terjadi ketika Voller terlibat insiden dengan kiper Belanda itu Hans van Breukelen. Oke. Rijkaard yang masih emosi mendatangi Voller dan kembali terlibat perang mulut. Oke. Bisa jelasin kan gimana maksudnya perang mulut? Mau yang 18 plus apa yang biasa nih? yang biasa dong. Perang mulut ya tentunya pasti ada argumen. Adu argumen. Mungkin yang merasa si Rijkaard ini ngerasa kipernya dikasari ya masih Voller gitu. Nah, jadi dengan kelakuan dua pemain ini, wasit Juan Lostau ini memberikan kartu merah kepada keduanya. Nah, pasti. Saat Voller melangkah dengan tidak percaya, Rijkaard dari belakang kembali meludahi kepala Voller. Emang hobi kayaknya nih. Yang dibalas dengan ludah berikutnya dari Voller. Kayaknya insiden ini kembali lepas dari pengamatan wasit. FIFA yang sudah mengetahui kejadian tersebut memberi skorsing 3 pertandingan buat Rijkaard dan 1 pertandingan buat Voller. Tapi pada 2004, keduanya tampil dalam sebuah iklan produk margarin, sekaligus mengumumkan kalau keduanya sudah menikah. Jadi terlalu ternyata tadi 18 plus beneran Kak. Terlalu bahagia buat komunitas LGBT ya. Kenapa endingnya jadi bahagia? Kalau keduanya ini sudah berdamai. Baikan gitu lah. Jadi ya emang mungkin di lapangan aja gitu intensitasnya. Kemudian cerita berikutnya ada air mata Gascoigne. Nah, pada 1990 Inggris ini memiliki pemain jenius dalam diri Paul Gascoigne. Ini kayak bukan nama pemain Inggris sebenarnya ya. Dialah sosok gelandang serang terbaik yang pernah dimiliki Inggris sepanjang masa waktu itu digadang-gadangnya. Ia diharapkan bisa membawa Inggris meraih prestasi yang terakhir kali mereka raih pada 1966. Karena Inggris ini kan pada akhirnya susah gitu membawa Piala Dunia. Segalanya berjalan lancar nih di Piala Dunia 1990 ini. Mereka lolos hingga semifinal dan menghadapi Jerman Barat di semifinal. Laga berlangsung ketat dengan skor 1-1 sepanjang 90 menit. Setelah gol Andreas Brehme dibalas melalui gol Gary Lineker. 9 menit setelah babak perpanjangan waktu, Gascoigne ini terlambat melakukan tackle terhadap Thomas Berthold. Untung si Berthold ini masih bisa menahan emosi. Kalau enggak dia langsung berubah jadi Titan kolosal. Wah, bukan Berthold di Attack on Titan. Mereka orang-orang ada yang nggak tahu loh. Nah, jadi wasit Jose Ramis ini memberikan Gaza kartu kuning. Kartu tersebut adalah kartu kedua yang diterima oleh Gaza sepanjang turnamen. Karena kartu yang pertamanya itu kartu Yu-Gi-Oh. Bukan, kartu kuning dong. Masa tiba-tiba kartu Jadi karena ini kartu kedua, dia ini bakal absen kalau Inggrisnya ke final. Mengetahui mimpi Piala Dunia berakhir, Gaza pun mengeluarkan Air Jordan. Air mata dong. Masa tiba-tiba dia ngeluarin sepatu. Tidak ada yang menyangka kejadian tersebut sampai akhirnya Gary Lineker memberi isyarat menunjuk mata ke arah bangku cadangan tim Tiga Singa. Nah ini juga ada perkataan dia nih. Begitu wasit memberikan saya kartu kuning, saya sudah tahu kalau mimpi saya di Piala Dunia telah berakhir. Piala Dunia ini layaknya liburan yang dibiayai negara. Sejak kecil saya bermimpi bermain di Piala Dunia. Jadi saat saya terkena kartu kuning, saya tahu kalau itu adalah sudah selesai. Jadi mikirnya, liburan gue beres nih. Bukan gengsi Piala Dunianya. Dan waktu itu pada akhirnya Inggris benar-benar gagal ke Piala Dunia, ke finalnya. Mereka kalah adu penalti 4-3 setelah sepakan Stuart Pearce dan Chris Waddle gagal menemui sasaran. Jadi ya gagal coming home lagi trofinya. Ya itu tadi kayak bahasan kita soal Jorginho yang pindah bangsaan, bernegara, dari Rio Makuba juga. Dan yang terakhir tadi adalah sejarah Piala Dunia 1990. Betul. Itu tadi bahasan kami. Jangan lupa kalau ada yang kelewat nonton di TV, Anda bisa mengaksesnya di YouTube ligalaga.id. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.